Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di Bola Nusantara ya. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari Kilas Bola di mana seakan nggak percaya publik ASEAN melihat timnas Indonesia melaju mulus ke Piala Dunia U17 setelah mengalahkan timnas Yaman baru saja usai. Dan ini membuat kecewa amat sangat sebagai Presiden FAT timnas Thailand pulang kampung lebih dulu setelah digilas oleh Arab Saudi. Setelah dikalahkan oleh Uzbekistan, Thailand semakin merana dan ini sangat membuat terpukul Madampang di mana timnasnya yang terkenal sebagai Raja AFF harus kandas lebih dulu dan timnas Indonesia berjaya melenggang mulus ke Piala Dunia. Kita saksikan bersama videonya. Dan adalah Frido, umpan datar yang mampu dihalau. Peluang berikutnya bagi pasukan Garuda Muda. Sebuah indah menuju gol tercetak lagi dari Alberto Henga dan tidak dalam posisi offside sepertinya. Laga seru baru saja tersaji antara timnas Indonesia U17 versus Yaman U17 dalam laga kedua Piala Asia U17 2025 bermain di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Jeddah. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto mempertahankan the winning team 11 pertama yang dimainkan sama persis dengan saat menang kontra Korea Selatan. Yang berbeda adalah kali ini timnas Indonesia U17 tampil lebih menyerang. Berkali-kali Muhammad Firzatullah dan kolega mengancam gawang timnas Yaman U17, namun penyelesaian akhir yang belum sempurna masih menjadi sedikit masalah. Namun pada menit ke-16 akhirnya Indonesia memecah kebuntuan. Tendangan keras Zabigoli dari luar kotak penalti mampu merobek gawang Yaman. Kebobolan 1 gol, para pemain Yaman langsung bermain lebih agresif. Mereka terus menekan, namun solidnya pertahanan timnas Indonesia membuat usaha tim lawan belum berhasil. Tak lama kemudian justru Indonesia lah yang kembali membuka gol. Zabigoli kembali menjadi otak terjadinya gol. Kali ini umpannya disambar tandukan Fadli Alberto hingga menggoyak gawang Yaman pada menit ke-25. Tertinggal 2 gol, Yaman bermain semakin berani. Mereka memporsir serangan ke pertahanan Indonesia. Bahkan memasuki babak kedua, timnas Indonesia juga harus kebobolan karena Yaman bermain lebih agresif. Namun terlepas dari hasil, perjuangan para pemain timnas Indonesia U17 ini patut diapresiasi oleh para pencinta sepak bola di tanah air. Daya juang mereka di atas lapangan membuktikan jika skuad Garuda Muda bukan tim yang patut dianggap sebelah mata di level Asia. Sebagaimana yang diketahui, timnas Thailand U17 kalah dari timnas U17 Arab Saudi dengan skor 1-3 dalam penyisihan grup A Piala Asia U17 2025 malam kemarin. Arab Saudi yang berambisi untuk mengamankan poin langsung memberikan tekanan, namun justru Thailand yang sukses mencuri gol terlebih dahulu pada menit ke-17 lewat Ponsan. Ponsan memanfaatkan bola liar di depan gawang hasil dari tepisan kurang sempurna dari kiper Arab Saudi. Laga semakin memanas saat Arab Saudi menyamakan kedudukan pada menit ke-29. Namun hal yang tak terduga terjadi. Timnas Arab Saudi berhasil comeback dengan berbalik menghajar Thailand U17 dengan menghujam gawang Thailand dengan skor akhir 1-3. Pemain jebolan Akademi Manchester United Silva Maxes pun tak bisa berbuat banyak untuk timnas Thailand U17. Kemenangan ini sekaligus meloloskan tuan rumah timnas Arab Saudi U17 ke perempat final Piala Asia U17 2025 dengan koleksi 6 angka. Tak hanya lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025, Sabri Dahal dan kawan-kawan juga melaju ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Sementara itu, Thailand U17 dan Cina sudah dipastikan tersingkir setelah selalu kalah di 2 laga awal grup A Piala Asia U17 2025. Sekalipun menang di matchday pamungkas grup A pada Kamis 10 April 2025 nanti, koleksi angka maksimal Thailand U17 dan Cina U17 hanya 3 poin. Sementara itu, Madampang sangat marah melihat hasil ini. Hal ini lantaran awalnya Madampang sangat optimis timnya bakal lolos dari fase grup karena diperkuat oleh jebolan Akademi Manchester United, namun justru rontok di fase grup. Sementara itu, timnas Indonesia yang diisi para pemain lokal justru mengejutkan dengan berhasil mengalahkan raksasa Asia yakni Korea Selatan di laga pertama.
Hal inilah yang membuat Madampang sampai membawa-bawa nama timnas Indonesia, di mana Madampang menyebutkan timnya tak memiliki semangat juang seperti yang ditampilkan timnas Indonesia U17. Hasil yang sangat menyakitkan, mereka bermain tak memakai hati. Lihatlah timnas Indonesia, mereka benar-benar bermain dengan hati, dengan semangat tinggi. Itulah yang membuat mereka sukses mengalahkan tim yang jauh di atasnya. Tim ini awalnya dibangun berdasarkan kelincahan lini tengah serta gaya permainan yang terbuka lebar dalam menyerang. Namun ketika datang ke turnamen Asia, para pemain tampaknya melupakan semua strategi yang telah disiapkan, ungkap Madampang. Back FC Copenhagen, Kevin Dix angkat bicara soal kebangkitan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, pada bulan Maret 2025, timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix sendiri tampil dalam 2 pertandingan tersebut sebagai starter. Saat itu timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia di Sydney. Pemain 29 tahun tersebut sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti di awal pertandingan. Momen kegagalan tersebut membuat Australia berhasil memberondong gawang pasukan Garuda 5 kali. Kemudian timnas Indonesia berhasil menunjukkan kebangkitannya saat menghadapi Bahrain di kandang sendiri. Pada laga yang digelar di Jakarta, pasukan Garuda menang tipis 1-0. Kemenangan tersebut sukses menjaga mimpi timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang di bulan Juni 2025 nanti. Kemenangan wajib dikejar oleh pasukan Garuda untuk mendapatkan tiket ke babak berikutnya. Kevin Dix angkat bicara soal kans timnas Indonesia bangkit di 2 laga pamungkas. Pemain 29 tahun tersebut mengaku bahwa dirinya sudah tak perlu belajar untuk bangkit. Dirinya sudah paham caranya untuk membangkitkan tim saat jumpa Cina dan Jepang nanti. Saya bukan anak muda lagi, jadi saya tahu bagaimana caranya bangkit. Dukungan dari orang-orang di sana dan juga kondisi mental saya sendiri sudah cukup baik untuk bangkit. Di pertandingan berikutnya, saya kasih segalanya dan kami menang melawan Bahrain. Itu sangat penting, salah satu kemenangan terpenting kami, mungkin selain melawan timnas Arab Saudi. Namun, yang ini benar-benar vital karena kemenangan itu memberi kami peluang untuk lolos ke playoff. Sekarang kita punya peluang besar dan kita lihat saja apa yang terjadi di 2 pertandingan selanjutnya di Indonesia, ungkap Kevin Dix. Media Thailand menyoroti pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang membuat assist saat Bangkok United mengalahkan Muangthong United. Pada pekan ke-28 Liga Thailand pada Sabtu lalu, Bangkok United menang 2-1 atas MU alias Muangthong United. Dalam laga tersebut, Pratama Arhan dimainkan oleh pelatih Bangkok United Taiwan Srivan sejak menit awal di posisi bek kiri. Baru 6 menit pertandingan dimulai, para pendukung tuan rumah Bangkok United langsung bergemuruh setelah lihat aksi Pratama Arhan. Ya, pemain timnas Indonesia itu memberikan assist berupa umpan silang kepada Mohsen Al-Ghassani yang menyundulnya dan membuat Bangkok United unggul 1-0. Kemudian di babak kedua, tepatnya di menit ke-70, Bangkok United tidak membiarkan perebutan gelar juara yang kini dikuasai Buriram United berakhir pekan ini. Luka Ajic mencetak gol kedua Bangkok United dalam laga tersebut yang membuat kedudukan berakhir menjadi 2-1. Menurut laporan Bangkok United di Instagram resminya, gol Luka Ajic berawal dari umpan Pratama Arhan dan disebut sebagai assist keduanya di laga itu. Pasalnya, Pratama Arhan memberikan umpan terobosan akurat ke Ajic di belakang pertahanan lawan saat serangan balik Bangkok United. Kemenangan tersebut jelas tidak lepas dari kontribusi apik Pratama Arhan. Sang pemain timnas Indonesia itu pun mendapatkan sorotan dari media Thailand yaitu Thairat. Baru 6 menit pertandingan dimulai, para pendukung tuan rumah bersorak ketika Pratama Arhan memberikan umpan silang kepada Mohsen Al-Ghassani yang menyundulnya ke gawang, membawa Bangkok United unggul cepat 1-0, tulis Thairat dalam laporannya. Terlepas dari hal itu, Bangkok United kini memepet Buriram United selaku pemuncak klasemen sementara Liga Thailand 2024-2025. Pratama Arhan dan kolega berada di posisi kedua dengan koleksi 63 poin, hanya terpaut 4 poin di belakang Buriram United.
memang ketika sebuah keberuntungan itu menghinggapi sebuah tim ya, menghinggapi. Jadi sekiranya apa yang dilakukan Madam Pang, dia marah, kecewa, itu menurut saya wajar itu ya, karena melampiaskan emosi unek-unek dan sebagainya, karena mereka terlalu optimis dengan kedatangan pemain dari jebolan Manchester United. Waduh, sedangkan kita cuma satu aja pemain dari Australia ini, pemain keturunan Matt Baker ini satu doang, itu pun jadi pemain bertahan. Nah, betapa bangganya kita, apalagi negeri jiran Malaysia. Wah, pasti heboh dah ketika mendengar atau melihat kenyataan yang ada timnas U17 melenggang mulus ke Piala Dunia bulan November nanti. Wah, keren. Itulah para pemirsa yang bisa saya sajikan kali ini. Mudah-mudahan kita sering terhibur dan selamat menikmati kemenangan U17. Kita berjumpa lagi di konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.